Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Aris di sini yang masih setia dengan berbagi tutorial, terutama tutorial pembelajaran komputer tingkat dasar. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru mulai belajar komputer, terutama penggunaan aplikasi perkantoran. Dalam kesempatan ini yang akan dibahas adalah penggunaan kotak atau shape pada Microsoft Word. Oke, kita mulai saja penggunaannya. Silakan aktifkan dulu atau buka terlebih dahulu Microsoft Word yang sudah terpasang di komputer teman-teman sekalian. Sebagai contoh project, yang akan kita buat adalah contoh sebagai berikut. Ada teks, ada kotak. Oke, kita mulai saja. Secara umum, penggunaan shape atau kotak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu teks secara langsung, teks dituliskan secara langsung, dan yang kedua adalah teks ditulis tidak secara langsung. Maksudnya kayak gini, jika kita menggunakan shape yang teksnya ditulis secara langsung, berarti antara teks dan kotak atau shape-nya akan menjadi satu. Sedangkan kalau teks dituliskan tidak secara langsung, maka teksnya akan terpisah dengan kotaknya. Kita mulai saja untuk prakteknya. Yang pertama adalah penggunaan shape, di mana teksnya dituliskan secara langsung. Kita bisa menggunakan menu insert, kemudian gunakan icon shape, silakan pilih objek yang mungkin akan kita terapkan di dalam penggunaan Microsoft Word-nya. Saya pilih menggunakannya adalah rectangle tanpa sudut. Jika kita menggunakan teknik yang pertama yaitu teks dituliskan secara langsung, maka setelah kita gunakan untuk pembuatan teks, bagi yang sudah pernah bisa langsung praktekkan. Tapi kalau seandainya belum pernah, teknik pembuatan shape-nya adalah silakan gunakan tadi insert, kemudian shape. Setelah kita pilih objek, maka pointernya akan berubah menjadi tanda plus seperti ini. Silakan klik tahan, jangan dilepas. Penggunaan mouse-nya atau touchpad-nya, tarik ke kanan, tarik ke bawah. Akan muncul sebuah kotak yang kita inginkan. Kalau seandainya kita akan menyisipkan teksnya, silakan gunakan klik kanan pada mouse. Saya di sini menggunakan mouse. Saya orientasinya teman-teman masih awal pembelajaran. Mungkin ada yang beberapa yang masih kesusahan menggunakan touchpad, maka silakan gunakan mouse saja. Oke, kita kembali lagi ke sini. Untuk penggunaan teks secara langsung dituliskan secara langsung di dalam kotak, setelah kita aktifkan kotaknya atau shape-nya, silakan klik kanan pada mouse. Akan keluar jendela seperti ini. Silakan gunakan ikon add text untuk menambahkan teksnya. Akan muncul pointernya. Silakan tuliskan teks yang akan kita tuliskan. Contoh di sini saya gunakan teks komputer. Muncul. Silakan variasi teksnya menggunakan home. Kemudian silakan fontnya dirubah. Ukurannya sesuaikan. Warnanya kita sesuaikan dengan menggunakan font color. Tidak jadi. Maka antara teks dan shape atau kotaknya akan menjadi satu. Jadi ketika kita geser, maka akan menjadi satuan yang tidak terpisahkan. Sedangkan untuk penggunaan yang kedua, yaitu teks dituliskan tidak secara langsung, maka sebagai prakteknya seperti ini. Semua kita tuliskan, tulisan komputer ini akan kita kopikan ke bawah, seumpama. Ini. Jadi kita tuliskan teksnya terlebih dahulu, kemudian kita gunakan teknik yang sama kayak tadi, timpa atau secara dasar
kotak akan berada di atas teks atau teksnya akan berada di belakang kotak. Untuk memunculkan teksnya, silakan secara logika, yaitu shape atau kotaknya, kita letakkan di belakang teks. Caranya, silakan ketik atau klik kotaknya, gunakan menu shape format, akan aktif secara otomatis jika shape-nya atau kotaknya aktif. Kemudian silakan pilih wrap text, gunakan behind. Secara umum, behind adalah meletakkan kotak atau objek di belakang teks, sedangkan in front of text itu meletakkan objek di depan atau di atas teks. Karena kita menginginkan kotaknya atau shape-nya berada di belakang, maka silakan gunakan behind. Ini sama. Kalau yang pertama ini adalah teks yang dituliskan secara langsung di dalam kotaknya, sedangkan ini teks dituliskan tidak secara langsung atau terpisah dengan kotaknya. Jadi ketika kita geser, ini tidak menyatu, sedangkan kalau seandainya menggunakan teksnya yang kedua, teksnya akan menyatu. Keduanya sama. Jika kotak atau shape-nya kita aktifkan, maka di sini ada shape format yang bisa kita atur. Yang pertama adalah kita gunakan di sini ada shape style. Ini adalah pilihan penggunaannya. Jika kita menggunakan bentuk shape secara otomatis, atau kita atur secara manual, yang pertama menggunakan adalah shape fill untuk warna dasarnya, warna dasar kotak. Kemudian di sini ada outline, itu untuk pengaturan terhadap outline atau garis tepinya, baik warna, tingkat ketebalan, ataupun bentuk garisnya. Atau kita bisa menggunakan variasi berupa garis solid, titik, atau dash. Di sini saya tetap menggunakan solid. Kemudian di bawah juga ada penggunaan shape effect atau efek yang bisa diterapkan terhadap kotaknya. Biasanya dalam penggunaan prakteknya ada shadow, penggunaan bayangan, atau juga kita bisa menggunakan reflection, atau juga kita bisa menggunakan glow. Tergantung penerapannya bagaimana. Demikian tutorial mengenai penggunaan shape dalam Microsoft Word. Terima kasih sudah menonton. Mohon kritik dan sarannya untuk tutorial selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda support untuk kami.